Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 236, Keluarga. Dengan lambaian tangannya, Pangeran Lin San membungkam anak buahnya. Mereka masih menatapnya dengan ekspresi bingung, tapi pemuda itu tidak menjelaskan apapun. Pangeran Lin Xian menatap adik laki-lakinya dan bertanya dengan lembut. "San, kamu serius?" "Iya." "Mengapa? Mengapa?" Pangeran Lin San tidak bisa menjelaskannya sendiri. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Lin Xiao, dia pikir yang terakhir tidak lebih dari seorang udik yang sangat ingin makan begitu banyak makanan baru. Tetapi setelah mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Lin, dia mencoba untuk memeriksanya. Hanya untuk menemukan dirinya bingung. Aura di sekitar tubuh Lin Xiao seperti seorang kaisar. Sementara pemuda itu baru berusia 17 tahun, dia sudah memiliki aura yang sebanding dengan ayah mereka, tidak, bahkan mungkin lebih. Karena itu, Pangeran Lin San tahu bahwa jika orang lain selain Lin Xiao merebut tahta, mereka harus membunuh Lin Xiao. Selama Lin Xiao masih hidup, cepat atau lambat pemuda itu akan naik tahta. Itu karena dia yang paling cocok, kata Pangeran Lin San dengan sungguh-sungguh. Melihat adik laki-lakinya, Pangeran Lin Xian menghela nafas lalu dia juga sujud. Dia mempercayai adik laki-lakinya dan sebelumnya, alasan mengapa mereka tidak pernah setuju untuk mengikuti pangeran manapun adalah karena Pangeran Lin San berkata untuk menunggu. Mereka juga ingin menjadi lebih kuat terlebih dahulu, jadi mereka selalu membuat alasan setiap kali keempat pangeran mencoba mengikat mereka. Sekarang, aku, Lin Xian, berjanji untuk tidak pernah mencoba merebut tahta atas Lin Xiao jika dia menjadi kaisar dan akan membantunya menjadi kaisar. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga surga membunuhku. Mendengar kedua sumpah itu diucapkan bersamaan membuat ekspresi Lin Xiao berubah aneh. Kupikir kau adalah pengikut Pangeran Lin Fei. Kami tidak pernah mengikuti salah satu dari 4 pangeran dan hanya mendekati mereka untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai perebutan tahta, Pangeran Lin San menjelaskan sambil tersenyum. Dia memandang Lin Xiao dengan penuh minat. Sekarang, Yang Mulia, bisakah Anda memberitahu saya siapa orang tua Anda? Aku tidak tahu. Hah. Aku adalah seorang yatim piatu yang dijemput oleh orang tua Yun dan sejak saat itu aku tinggal bersama mereka. Hanya karena beberapa insiden yang berhasil aku mengetahui bahwa aku adalah salah satu pangeran dan bahwa aku harus naik tahta. Atau aku akan mati. Berpikir tentang warisan kaisar itu, Lin Xiao masih berharap dia bisa memukuli siapapun yang mengaturnya. Mengapa dikatakan bahwa mereka yang mendapatkannya harus menjadi kaisar? Dia tidak ingin menciptakan begitu banyak musuh sejak awal. Namun, akhirnya, Lin Xiao sudah menerimanya dan bekerja keras. Yatim piatu, Pangeran Lin San tertegun tak bisa berkata-kata. Otaknya memeras pangeran kuat yang hilang selama dia dilahirkan saat ekspresinya berubah menjadi aneh. Dia melihat ikat kepala yang digunakan Lin Xiao, yang menutupi alisnya juga, membuatnya sulit untuk menebak seperti apa sebenarnya penampilan Lin Xiao. Saudaraku, apakah aku dan Yang Mulia terlihat mirip? Hah. Pangeran Lin Xian benar-benar terdiam. Dia memandang Lin Xiao dan kemudian pada adik laki-lakinya. Pada pandangan pertama, sulit untuk mengatakannya karena kulit Lin Xiao agak kecoklatan akibat latihannya dan menghabiskan waktunya di hutan. Namun, segera terlihat jelas bahwa mereka memang mirip satu sama lain. Bahkan, cukup mirip seperti cermin. Iya kamu. Lin Xiao mengedipkan matanya. Tolong jangan beritahu saya bahwa pangeran ini adalah saudara laki-laki saya. Kamu mungkin saudara kembar Lin San, suara Pangeran Lin Xian sedikit tegang ketika dia mengatakan itu. Saat Lin San berusia 3 tahun, saat ini kamu pergi karena beberapa orang mendengar tentang kekuatan naga yang lebih kuat secara tidak normal di antara si kembar. Orang tua kami membawanya pergi tetapi mereka tidak pernah kembali. Tidak pernah kembali, Lin Xiao bertanya dengan cemberut. Pangeran Lin Xian mengerutkan bibirnya. Mereka terbunuh dalam perjalanan mereka, jadi kami selalu berasumsi bahwa saudara kembar Lin San telah meninggal. Lin Xiao tertegun.
Dia memandang Lin Yun dengan tidak percaya tetapi Lin Yun kemudian menatap Lin Xiao. Dia menghela nafas lalu bertanya, apakah nama mereka Lin Meng dan Huan Ruying? Mata Pangeran Lin San bergetar. Dia mengangguk dengan penuh semangat seperti anak kecil. Iya. Kalau begitu, itu benar. Lin Yun menatap kakaknya dan menangkupkan tangannya. Selamat telah menemukan keluarga asli Anda, Yang Mulia. Apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku menemukan mereka, kamu akan selalu menjadi adik laki-lakiku. Lin Xiao tertawa dan menepuk pundak Lin Yun. Dia senang dan berkonflik pada saat bersamaan. Siapa yang mengira dia akan benar-benar bertemu dengan saudara-saudaranya seperti ini? Iya, kamu juga bisa menjadi saudara kami, tambah Pangeran Lin San sambil menyeringai. Lin Yun merasa kewalahan tetapi dia menangkupkan tangannya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya yang selalu nakal dan nakal ternyata memiliki latar belakang yang begitu terhormat. Aku merasa terhormat. Tanpamu, kita bahkan tidak akan bertemu satu sama lain. Kakak laki-lakiku yang selalu melindungiku. Kamu sangat rendah hati. Yang lain tercengang ketika melihat mereka berempat mulai tertawa seperti teman lama. Mereka semua benar-benar bingung mengapa mereka begitu dekat begitu tiba-tiba. Apakah mereka makan sesuatu yang salah? Aku perlu memberi tahu pangeran muda kedua. Pangeran Lin Xian sangat bersemangat. Pangeran muda kedua. Lin San mengangguk. Soalnya, orang tua kami sangat suka membuat anak dan memiliki total 4 anak. Putra pertama adalah pangeran muda kedua. Namanya Lin Yan dan dia sudah berusia 28 tahun. Ketika kami masih muda, dialah yang melindungi kami sebagai kakak laki-laki kami. Lin Xiao mengangguk. Berdasarkan informasi yang dia dapat, dia bisa menebak bahwa ketika mereka kehilangan orang tua, mereka semua masih sangat muda. Yang tertua baru berusia sekitar 14 tahun, namun ia harus menanggung beban kedua adik laki-lakinya. Itu tidak mudah. Bab 237, Rahasia. Apakah dia juga ada di sini? Lin Xiao bertanya. Pangeran Lin San menggelengkan kepalanya. Dia tidak dalam misi di sini jika itu yang kamu minta. Saudara kita sudah mencapai Golden Core tahap 2, tapi dia menolak untuk mengikuti ujian kelulusan karena dia ingin tetap di akademi untuk mengawasi kita. Oh benar, kenapa aku tidak bertemu denganmu di akademi? Lin Xiao bertanya lagi. Dia belum pernah melihat Pangeran Lin San di sana meskipun mereka seharusnya seumuran. Melihat Lin Xiao, Pangeran Lin San tersenyum malu-malu. Aku 1 tahun di atasmu. Aku masuk Sun Dragon Academy tahun lalu. Lin Xiao, tidak heran. Selama 1 minggu setelah ujian masuk, para senior juga diizinkan pergi ke ibu kota untuk bermain. Pangeran Lin San mungkin menggunakan kesempatan itu untuk berjalan-jalan dan kebetulan bertemu dengan Lin Xiao, yang juga berkeliaran. Pada saat itu, mereka tidak mengenal satu sama lain dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Lin Xiao melirik pria yang mengikuti Lin San. Ada hal lain yang perlu kuberitahukan padamu, tapi ini mungkin bukan tempat yang tepat. Oke. Pangeran Lin San menarik kakak laki-lakinya yang sedang sibuk menghubungi kakak pertama mereka saat mereka menuju ke hutan. Yang lain ingin mengikuti mereka, tetapi Pangeran Lin San memandang mereka dengan peringatan, bahkan mencegah mereka untuk mendekati mereka. Lin Yun menatap kakak laki-lakinya dengan pertanyaan, tetapi dia segera mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Xiao. Dia tetap diam dan memilih untuk setuju dengan apa yang dilakukan Lin Xiao karena Lin Xiao perlu meyakinkan 2 orang lainnya tentang hal ini. Mereka memasuki hutan di mana pepohonan menutupi pandangan mereka. Pangeran Lin Xian sudah selesai melakukan panggilan dan mengirim gambar bersama dengan rekaman ingatannya. Itu adalah teknik keterampilan tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya tahap inti emas, tetapi tampaknya Lin Xian memiliki keterampilan itu. Apa itu? Pangeran Lin San bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xiao tersenyum dan mengulurkan ikat kepalanya. Dia selalu menggunakannya terus-menerus karena takut seseorang akan melihat tanda di dahinya. Tapi sekarang, dia ingin menunjukkannya kepada keduanya. Saat dia membuka ikat kepalanya, tanda mahkota di dahinya terlihat jelas. Baik Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian tertegun tak bisa berkata-kata.
Penampilan ilmiah mereka yang mereka pertahankan sebelumnya terlempar ke belakang saat mereka mendekati Lin Xiao dan melihat tanda itu dengan saksama. Jika mereka tidak tahu tanda apa itu berarti mereka benar-benar bodoh. Itu. Warisan Kaisar. Lin Xian merasa bahwa dunia sedang runtuh. Setelah bertahun-tahun warisan Kaisar tidak muncul di tempat ini, sekarang muncul. Tidak hanya itu diperoleh oleh adik laki-lakinya. Dia merasa dunia ini terlalu aneh. Lin Xiao tersenyum pahit. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu kalau aku memiliki kekuatan naga di tubuhku sampai aku mendapatkan ini. Tapi karena aku sudah memilikinya, aku memiliki kewajiban untuk duduk di tempat itu apapun yang terjadi. Pangeran Lin San mengangguk. Sekarang dia mengerti mengapa mata kebenarannya memiliki ramalan yang aneh kepadanya. Dikatakan kepadanya bahwa Lin Xiao harus menjadi kaisar dan itulah kebenarannya. Mereka yang memperoleh warisan kaisar harus mewarisi tahta atau mereka akan mati dan kerajaan tempat mereka dilahirkan akan jatuh ke dalam kekacauan yang dalam dan akhirnya hancur. Lagi pula, manusia telah menentang yang dipilih oleh surga dan dunia tidak akan memaafkan mereka karena membunuhnya. San, kamu yang terbaik, kata Pangeran Lin Xian dengan suara tercekat. Tidak hanya mereka menemukan kebenaran tentang adik laki-laki mereka tetapi juga fakta bahwa dia adalah seseorang yang memiliki warisan kaisar. Dia harus mendapatkan tahta. Tetapi bahkan jika banyak orang mendengar legenda tentang apa yang terjadi pada sebuah kerajaan jika orang yang memiliki warisan kaisar meninggal karena bangsanya sendiri, banyak yang tidak mau mempercayainya. Kisah-kisah itu berasal dari bertahun-tahun yang lalu dan banyak orang tidak lagi percaya pada keasliannya. Hahaha, aku sendiri tidak percaya. Pangeran Lin San menutup matanya dan merenung. Untuk berpikir bahwa dia akan mengetahui semuanya seperti ini, betapa ironisnya penyatuan kembali dengan adik laki-lakinya benar-benar menyebabkan hal ini. Lin Xiao mengenakan ikat kepala lagi. Dia bukan satu-satunya yang mengenakan ikat kepala di kalangan pembudidaya karena banyak yang melihatnya sebagai sesuatu yang keren. Berkat ini, dia tidak menarik banyak tatapan curiga saat dia mengenakan ikat kepala. Mereka hanya memperlakukannya sebagai selera visionnya yang menyukai ikat kepala. Pangeran Lin Xian melirik Communication Jade. Kakak pertama akan datang ke sini dalam waktu beberapa bulan. Kita harus terus berburu selama waktu itu. Mengerti. Juga, bisakah aku memberi tahu mereka bahwa kamu sebenarnya dari keluarga kerajaan untuk orang-orangku, kamu? Panggil aku menggunakan namaku. Lin Xiao tidak ingin begitu banyak orang memanggilnya dengan hormat. Dia sudah cukup tersiksa oleh anak buahnya dan tidak ingin saudara laki-lakinya, yang akhirnya dia temui setelah bertahun-tahun, menambahkannya. Pangeran Lin San tersenyum. Lin Xiao, apakah kamu keberatan jika aku memberitahu mereka bahwa kamu seorang pangeran? Aku tidak akan membocorkannya bahwa kamu adalah saudara kembarku. Bukan rahasia lagi bahwa saudara kembar Pangeran Lin San memiliki kekuatan naga yang cukup besar bahkan saat masih kecil. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi waspada saat itu dan akhirnya menyebabkan pembunuhan yang ditargetkan pada balita yang begitu muda. Jika mereka tahu bahwa Lin Xiao sebenarnya adalah balita itu, mungkin akan ada lebih banyak orang yang mengincar nyawanya lagi. Lin Xiao tidak ingin membahayakan nyawanya lagi dengan begitu cepat. Bisakah kamu mempercayai mereka? Kalau orang-orang ini, ya. Baiklah, fakta bahwa aku adalah anggota keluarga kerajaan tapi minta mereka untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Bab 238, Keputusan Mereka. Tentu saja. Mereka kembali ke grup. Lin Xiao bisa melihat bahwa yang lain menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia tahu bahwa mungkin sudah saatnya dia menjelaskan kepada anak buahnya tentang identitas aslinya juga. Dia perlahan mengeluarkan kalung. Kalung itu berwarna coklat seolah-olah terbuat dari perunggu. Di tengah kalung itu ada seekor naga kecil. Seluruh warna kalung itu berwarna coklat, yang membuatnya tampak seperti aksesori murahan. Namun, orang-orang di sini bukanlah orang biasa. Mereka semua langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Xiao ketika dia mengeluarkan liontin itu, yang sangat mengejutkan bagi mereka. Kamu anggota keluarga kerajaan? Han Jiang akhirnya bertanya lebih dulu. Lin Xiao mengangguk. Iya, aku baru mengetahuinya sekitar setahun yang lalu.
Sebelum itu, aku bahkan tidak tahu aku membawa ini. Kenangan ketika dia menemukan surat itu di rumah muncul kembali di benaknya saat Lin Xiao tertawa hampa. Sungguh ironis baginya untuk mengetahui bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan setelah hidup sebagai orang desa biasa selama bertahun-tahun. Begitu ya, mata Fan Ling berbinar penuh minat, tapi dia menerimanya dengan cepat. Untuk seseorang seperti dia, yang telah melihat cukup banyak keajaiban sejak dia masih muda, ini tidak seberapa. Lu Jian menggosok dagunya. Pantas saja kamu bilang ingin duduk di sana. Sepertinya kamu punya alasan sendiri. Putri Lan Yihua melihat kalung itu sambil memikirkan sesuatu. Setelah itu, wajahnya menjadi sedikit merah tetapi tidak ada orang lain yang bisa menyadarinya dalam kegelapan ini karena perhatian mereka terfokus pada kalung itu. Lin Xiao dapat melihat bahwa mereka berempat dengan cepat menerimanya. Namun, ada satu masalah. Dia melihat ke arah Xia Ye, yang menatap Lin Xiao dengan tatapan rumit. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku, Xia Ye? Itu, apakah kamu memiliki hubungan dengan Pangeran Lin Fei? Dia musuh. Xia Ye mengangguk. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan. Kaisar. Mungkin kerabat jarak jauh yang tidak saya pedulikan. Lin Xiao bertanya kembali dengan nada tidak pasti. Dia tidak tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang hubungan orang tuanya dengan Kaisar. Yang dia tahu adalah bahwa orang tuanya dibunuh karena dia. Dia membenci dirinya sendiri karena fakta itu. Pangeran Lin Xian dan Pangeran Lin San sama-sama tidak tahu siapa yang membunuh orang tua mereka karena mereka masih anak-anak saat itu. Hanya Pangeran Lin Yan yang mungkin tahu sesuatu dan Lin Xiao akan mencoba menanyakannya nanti. Xia Ye mengangguk lalu santai. Maka itu tidak masalah. Aku hanya ingin membunuh Kaisar dan Pangeran ke-9. Dendam. Fan Ling bertanya dengan nada santai. Iya, dalam satu kata itu, yang lain bisa merasakan hasratnya yang membara untuk balas dendam dan juga kemarahan yang dalam. Mereka semua cukup bijaksana untuk tidak menanyakan lebih banyak informasi karena mereka tahu itu hanya akan menyakiti pemuda itu. Ayo istirahat, kita akan melanjutkan perburuannya. Lin Xiao melambaikan tangannya. Iya. Lin Xiao hendak beristirahat tetapi dia merasa Putri Lan Yihua menarik pakaiannya. Dia tercengang tetapi kemudian menatapnya dengan mata jernih, bertanya mengapa dia tiba-tiba memanggilnya seperti itu. Wajahnya sedikit merah sekarang karena dia memfokuskan perhatiannya padanya. Ada apa, Yihua? Wajah Putri Lan Yihua memerah karena cara Lin Xiao memanggilnya. Dia mendekat dan kemudian membungkuk untuk membisikkan sesuatu ke telinganya. Dan di detik berikutnya, Lin Xiao benar-benar terpana. Sebelum dia bisa bertanya lebih banyak, Putri Lan Yihua telah melarikan diri ke tendanya yang dia bangun sebelumnya. Lin Xiao berdiri diam selama beberapa detik sebelum senyum terbentuk di sudut bibirnya. Sepertinya gadis itu sudah mulai menerimanya. Entah bagaimana, aku tidak suka melihat seringai bodohnya, komentar Lu Jian. Lin Yun mengangkat alisnya, kau hanya cemburu padanya. Cak. Melihat Lu Jian merajuk sementara Han Jiang menghela nafas, Lin Yun terhibur. Keduanya adalah pria lajang dan jelas mereka merasakan siksaan menyaksikan bagaimana Lin Xiao dan Putri Lan Yihua semakin dekat setiap hari. Tidak ada yang mau diberi makan makanan anjing setiap kali mereka tinggal di dekat Lin Xiao. Kalau dipikir-pikir, dia masih perlu mencari cara untuk lebih dekat dengan Fan Ling. Dia memperlakukannya dengan baik tetapi Lin Yun tahu bahwa dia masih belum setingkat itu dengannya. Dia harus bekerja lebih keras. Mereka beristirahat untuk hari itu dan melanjutkan berburu keesokan harinya. Dengan kedua kelompok berkolaborasi satu sama lain, hanya butuh sekitar 1 bulan bagi mereka untuk mencapai 1 juta dan jika ini terus berlanjut, mereka akan dapat menyelesaikan pengumpulan poin yang diperlukan paling lama 7 bulan. Mereka semua memperlakukan ini lebih seperti latihan, namun mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka sedikit pun. Lagi pula, jika mereka meremehkan lawan mereka, harga yang mungkin harus mereka bayar adalah nyawa mereka. Bahaya ada di mana-mana dan terutama di tempat terpencil seperti ini yang dipenuhi binatang buas di sekelilingnya. 2 bulan berlalu dengan cepat tetapi kedua kelompok itu masih berkolaborasi satu sama lain. Apakah kamu tidak perlu segera kembali? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu.
Melihat bagaimana mereka membuntuti di belakang mereka seperti ini membuatnya tampak seperti pendamping besar di hutan ini. Pangeran Lin San menggelengkan kepalanya. Kami baru berada di sini sekitar 1 tahun. Karena tempat ini bagus untuk kami mengumpulkan banyak inti hewan dan juga bangkai, kami berencana untuk tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Bangkai binatang itu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal karena digunakan oleh mereka yang bekerja di ladang makanan. Daging binatang dengan peringkat lebih tinggi jelas sangat berharga. Bab 239, Melawan Binatang Peringkat 5. Sementara Lin Xiao merasa agak canggung dengan penambahan anggota keluarganya yang tiba-tiba, baik Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian menjaga jarak. Mereka perlahan menutup celah sehingga mereka tidak akan membuat Lin Xiao tidak nyaman dan semakin dekat selama beberapa bulan terakhir. 4 bulan berlalu, yang berarti mereka sudah berada di hutan selama setengah tahun, dan tidak ada tanda-tanda kakak laki-laki mereka muncul. Yang lain tidak merasa aneh karena mereka tahu bahwa kakak mereka lebih kuat dan secara alami lebih sibuk. Pada saat yang sama, Lin Xiao terus melatih keahliannya. Ada binatang peringkat 5 di depan kita. Apakah kamu ingin melawannya? Pangeran Lin San bertanya. Kekuatannya saat ini kurang lebih sama dengan Lin Xiao, bahkan mungkin sedikit lebih rendah karena dia bukan seseorang yang fokus pada pertempuran. Namun, dia masih menggunakan matanya dengan baik, yang dapat mengidentifikasi kelemahan musuhnya dengan mudah. Mata Lin Xiao bersinar. Dia mengangguk. Aku ingin tahu bagaimana kemampuanku dibandingkan dengan kultivator negara bagian inti emas. Awalnya, aku berencana untuk menguji kekuatanku saja, tetapi dengan adanya kalian, bukan tidak mungkin untuk memburunya, kan? Belum lagi, poin kontribusi yang menggiurkan begitu mereka berhasil. Itu pasti akan membuat mereka menyelesaikan misi mereka lebih cepat. Pangeran Lin San tertawa seolah dia bisa membaca pikiran Lin Xiao. Yah, tentu saja, kami juga percaya diri dengan keterampilan gerakan kami. Lin Xiao mengangguk dan menatap yang lain. Kelangsungan hidup selalu menjadi prioritas dan ketika mereka berada di peringkat kultivasi yang lebih rendah, keterampilan yang harus mereka prioritaskan adalah keterampilan bergerak dan melarikan diri. Itu akan terbukti sangat bermanfaat ketika mereka menghadapi seseorang yang lebih kuat dari mereka. Tapi jika celahnya terlalu besar, di depan kekuatan absolut, semua trik dan skema tidak berguna. Putri Lan Yihua mengangguk. Kita juga bisa melarikan diri jika kita tidak bisa berurusan dengan binatang itu. Jangan khawatirkan kami. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Tunggu, pastikan kamu punya rencana konkret sebelum pergi, kakak. Lin Yun dengan cepat menghentikan saudaranya sebelum dia membuat keputusan yang gegabah. Mengetahui Lin Xiao, yang sering hanya menggunakan tinjunya dan memikirkan pertempuran, dia harus menghentikan Lin Xiao terlebih dahulu. Metode itu akan berhasil pada Lin Xiao tetapi tidak pada yang lain. Banyak dari mereka perlu menyiapkan rencana dengan cermat sebelum berangkat atau mereka bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup. 5 dari kita akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Lu Jian akan membantu dengan mengendalikan kerumunan dengan suaranya. Pastikan Anda mengecualikan kami dari suara Anda. Dan kemudian, yang lain mencoba membuat binatang lain sibuk. Lin Xiao tersenyum. Mereka yang berada di kelompok Lin Xiao menghela nafas dan mengangguk untuk memberi tanda bahwa mereka mengerti. Di sisi lain, Pangeran Lin San dan Pangeran Lin Xian terdiam. Sepertinya adik laki-laki mereka agak aneh. Cara Lin Xiao memberikan perintahnya tidak jelas, tetapi karena tidak jelas, itu juga sederhana dan dapat dilakukan dengan mudah. Satu-satunya masalah adalah ketika mereka tidak bisa menyamai kecepatan satu sama lain dan mungkin perlu meminta bantuan. 2 pangeran lainnya dengan cepat memberikan instruksi terperinci kepada orang-orang mereka jika mereka tidak dapat memahami instruksi samar Lin Xiao. Itu akan lebih baik daripada membuat diri mereka sendiri dimusnahkan di tempat. Ayo pergi. Bergegas di hutan, mereka berlima, Pangeran Lin San, Pangeran Lin Xian, Lin Xiao, Putri Lan Yihua, dan Fan Ling, berada di depan. Yang lain mengikuti dari belakang saat mereka menghapus kehadiran mereka dan menyelinap mendekati binatang itu. Dengan keahlian mereka saat ini, menghapus keberadaan mereka adalah hal yang mudah. Namun, monster peringkat 5 segera mengenali mereka ketika mereka berada dalam jarak 100 meter.
Jelas, mereka tidak bisa meremehkan binatang itu sama sekali. Bersiaplah untuk pertempuran. Desir. Putri Lan Yihua selalu bergegas lebih dulu dan kehadirannya akan hilang sama sekali ketika dia membuat gerakannya. Seolah-olah skill itu tidak hanya digunakan untuk bergerak lebih cepat tetapi juga untuk menyergap seseorang tanpa mereka siapkan. Sungguh menakjubkan dan bahkan setelah melihat beberapa kali, mereka masih merasa bahwa sang putri seperti seorang pembunuh. Memotong. Binatang peringkat 5 adalah beruang besar. Itu lebih dari 4 kali ukuran mereka dan meraung marah ketika Putri Lan Yihua menggaruk kulitnya. Kekuatan tubuh sekitar 15 atau lebih, teriak Putri Lan Yihua. Itu juga berarti senjatanya tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Kekuatan fisiknya berada di 13 setelah dia menerobos ke yayasan pendirian dan serangannya sebagian besar dapat melukai mereka yang berada di peringkat yang sama dan menciptakan kerusakan pada mereka yang berada di 14. Karena ini hanya goresan, pertahanannya harus sekitar 15. Mengaum. Saat beruang itu meraung dengan marah, Fan Ling menghentikan langkahnya saat kipasnya berkibar dan menunjuk ke binatang itu. Tembakan ringan ke arah beruang, namun hancur bahkan sebelum bisa mendekat. Matanya menyipit. Perisai Qi. Setelah diprovokasi oleh Putri Lan Yihua, binatang itu menunjukkan keahliannya, yaitu menciptakan Qi pertahanan. Jika serangan itu tidak cukup kuat, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Biarkan aku. Tangan Pangeran Lin San mengeluarkan pedang entah dari mana. Dia menunjuk ke depan dan kemudian bergerak cepat ke satu sisi sebelum menusuk perisai. Retakan. Perisai hancur. Pada saat ini, Lin Xiao dapat melihat bahwa mata Pangeran Lin San sedikit bersinar. Sementara itu tersembunyi di dalam poninya dan cahayanya tidak terlalu terlihat, dia tahu apa yang diwakilinya dengan sangat baik. Tidak kusangka mata kebenaran bisa digunakan seperti ini. Lin Xiao tercengang, tapi kakinya tidak berhenti bergerak saat dia berlari ke beruang itu. Tanpa perisai, dia bisa mendekati beruang dengan mudah. Sebuah pedang muncul di tangan Lin Xiao saat dia menyerang ke arah kaki beruang itu. Pedang gunung, jurus pertama. Tingkat poin kontribusi, jika Anda membutuhkannya. Bis rank 1/1 poin kontribusi. Bis rank pukul 2 10 poin kontribusi. Bis rank 3/100 poin kontribusi. Bis rank 4/1000 poin kontribusi. Bis rank 5, 10.000 poin kontribusi. Bis rank 6, 100.000 poin kontribusi. Bab 240, melawan binatang peringkat 5, 2. Mengaum. Binatang buas itu menendang ke arah Lin Xiao setelah serangan itu. Lin Xiao berhasil melarikan diri, tetapi tekanan yang kuat telah mengganggu aliran Qi di dalam tubuhnya. Hatinya terguncang memikirkan bahwa binatang itu jauh lebih kuat darinya. Tempat dia menyerang hampir tidak menimbulkan luka. Itu terlihat sangat menyedihkan seperti goresan dan tidak lebih. Pangeran Lin Xian juga seorang pendekar pedang sambil memegang pedangnya. Dia mengerutkan alisnya dan kemudian mengangkat pedangnya saat dia masih jauh. Menggumamkan sesuatu, cahaya muncul dari ujung pedangnya saat dia mulai bergerak. Itu mirip dengan Putri Lan Yihua, tetapi ada lebih banyak cahaya. Mata Putri Lan Yihua melebar saat dia memegang pedang kembarnya di depan. Meskipun dia tidak bisa membuat banyak kerusakan, dia bisa mengganggu beruang dan mengalihkannya dari serangan yang benar-benar merusak. Desir. Bang, bang. Pedang Qi yang mereka hasilkan langsung menuju ke kepala beruang saat mengaum. Gelombang suara segera memblokir beberapa pedang Qi tetapi sisanya masih berhasil mengenai kepalanya tanpa kesulitan. Bibir Lin Xiao berkedut saat melihat wajah beruang itu penuh dengan goresan. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mencapai titik vitalnya selama pertukaran mereka. Beruang itu tangguh. Apakah kamu pernah bertarung melawan monster peringkat 5 sebelumnya? Pangeran Lin Xian menggelengkan kepalanya. Belum. Namun, meskipun monster peringkat 5 memiliki kekuatan yang dekat dengan penggarap tahap inti emas, masih ada jarak yang cukup jauh antara penggarap pendirian yayasan yang akan membuat terobosan dan penggarap tahap inti emas yang sebenarnya. Mendengar itu, ekspresi Lin Xiao berubah serius. Dia telah berpikir bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan para pembudidaya yang kuat itu ketika dia masih di tahap pendirian yayasan. Tapi sepertinya mimpinya terlalu bodoh.
Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu banyak. Retakan. Pangeran Lin San segera mematahkan perisai berikutnya yang dibentuk oleh beruang itu. Alisnya berkerut. Aku tidak bisa melihat kelemahan beruang itu karena jauh lebih kuat dariku. Namun, aku akan dapat menghancurkan perisai Qi yang dibentuknya dengan mudah. Aku akan menyerahkan tugas menghancurkan perisai Qi kepadamu. Iya. Desir. Pangeran Lin Xian semakin dekat saat dia menyadari bahwa Fan Ling juga menyerang kaki beruang itu sekali lagi. Kipasnya berkibar saat api dihasilkan. Namun, ada tatapan tegas di matanya yang akan menghentikan siapapun untuk mendekatinya. Api yang menghanguskan, gumam Pangeran Lin Xian ketika dia melihat area di bawah beruang telah berubah menjadi medan api. Cukup menakutkan untuk berpikir bahwa wanita mungil seperti itu mampu menciptakan api seperti itu. Mengangkat pedangnya sekali lagi, Pangeran Lin Xian mulai membuat persiapan sambil menggumamkan beberapa patah kata. Tidak ada yang cukup gila untuk meneriakkan skill yang akan mereka gunakan bahkan saat mereka menghadapi monster. Dia hanya menggumamkannya diam-diam atau di dalam hati mereka. Pedang Raungan Naga, jurus kedua. Dalam sekejap, Pangeran Lin Xian muncul tidak jauh dari beruang dengan sebagian tubuhnya di udara. Seolah-olah dia sedang berjalan di udara, Pangeran Lin Xian bergegas dan suara robekan daging terdengar. Memotong. Darah mengalir ke tanah diikuti oleh suara beruang yang mengaum. Bang! Pangeran Lin Xian segera menghindar dan kemudian terbatuk. Sama seperti Lin Xiao, dia berhasil lolos dari serangan itu tetapi bukan gelombang Qi. Itu sangat cepat dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Lin Xiao bisa melihat leher beruang itu sekarang robek dengan luka yang cukup dalam. Namun, darah yang keluar tidak akan cukup untuk membunuh beruang itu sama sekali. Aku akan pergi. Tunggu, gangguan Qi Anda berbahaya. Pangeran Lin Xian memperingatkan dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Dengan teknik danau bergizi yang sepenuhnya beroperasi di dalam tubuh Lin Xiao, dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk pulih ke kondisi sebelumnya. Sementara serangan yang dilakukan Pangeran Lin Xian terlihat lama, sebenarnya hanya beberapa detik. Desir. Cermin danau. Beberapa bayangan Lin Xiao muncul di tempat dia sebelumnya berada. Sepertinya ada beberapa orang lagi yang menyerbu ke arah binatang itu. Pada saat yang sama, Lin Xiao mengangkat pedangnya dan bergumam dalam hati. Pedang Danau Dingin, jurus kedua. Pedang diarahkan ke leher beruang tempat luka itu berada. Namun, beruang itu dengan cepat mengelak dan pedang nyaris tidak menggores kulitnya. Di belakangnya, Putri Lan Yihua juga muncul dan memasukkan Qi ke dalam pedang kembarnya saat dia bergegas ke punggung beruang itu. Dengan ekspresi penuh tekad, dia menancapkan pedang kecil itu jauh ke dalam punggung beruang itu. Mengaum. Lin Xiao menendang kaki beruang itu dan mengudara. Matanya terfokus pada luka saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Chilling Lake Sword, jurus ketiga. Menusuk. Rasa dingin mulai meresap dari dalam pedang Lin Xiao dan dalam sekejap, area di mana pedang itu tertusuk telah berubah menjadi es. Lin Xiao mundur dan melihat kaki beruang itu memukulnya saat itu. Bang! Terlempar ke pepohonan, Lin Xiao terbatuk. Dia benar-benar membutuhkan keterampilan yang memungkinkannya berjalan di udara. Jika ini terus berlanjut, dia akan sangat dirugikan setiap kali seseorang yang bisa terbang melawannya. Kamu akan bisa mengapung saat kamu mencapai Golden Core Stage. Pedang Lin Hu menghentikan pikiran Lin Xiao untuk mencari teknik. Dia melirik dan melihat Pangeran Lin Xian juga berdiri lagi dan bergegas menuju binatang itu. Pedangnya menari-nari di udara sebelum mengarah ke luka yang sama lagi. Daerah beku masih menyebar di satu sisi dan dia membuat luka besar di dada sebelum dia menendangnya untuk mengembalikan dirinya, sehingga menghindari serangan itu. Bibir Lin Xiao berkedut saat melihat itu, sepertinya dia seharusnya bisa melakukan hal yang sama jika saja dia cukup berhati-hati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.